Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat berjumpa. Selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Buat kawan-kawan yang saat ini sedang sakit, semoga disehatkan ya. Dan kawan-kawan yang belum cair, semoga cepat dicairkan mendapat BLT BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan pada kesempatan kali ini, admin akan membahas bahwa BLT BPJS tahap 1, 2, 3 masih jong. Jangan bersedih dulu. Ingat, pencairan BLT BPJS hingga akhir bulan September. Tapi jangan lupa, sebelum ke pembahasan selanjutnya, klik dulu tombol subscribe-nya. Dan admin mendoakan semoga kawan-kawan di seluruh Indonesia rekeningnya cair. Pencairan tahap 3 sudah berlanjut ya, dimulai pada hari Selasa, kalau tidak salah ya. Jadi pada hari Selasa ini Bank Himbara bercampur dengan bank swasta mulai menerima penyaluran BLT BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan bagi kawan-kawan yang belum menerima pencairan BLT BPJS di tahap 3, tahap 2 dan tahap 1, mungkin karena masih jong, atau mungkin karena datanya tidak valid, atau mungkin karena memang belum terdaftar sebagai penerima, jangan bersedih dulu, karena di sini admin akan membahas bahwa pencairan BLT BPJS Ketenaga Kerjaan akan menyasar 15,7 juta peserta BPJS. Sehingga pada tahap 1, 2, 3 belum cair, justru ini menjadi kabar bahagia karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Untuk pencairan BLT BPJS ke tahap selanjutnya, maka akan didominasi oleh bank swasta dan bank daerah. Sementara Bank Himbara mungkin sudah selesai. Tetapi apabila ada Bank Himbara yang tertunda, maka Bank Himbara akan bersamaan cairnya dengan bank swasta. Dikutip dari salah satu harian online, di sini dinyatakan bahwa Budi Gunadi ya, Sadikin menyatakan pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan 17,4 triliun hingga akhir September 2020 melalui 2 jenis program. Ya, jadi ini program yang diunggulkan oleh pemerintah ini akan disalurkan hingga akhir September 2020. Makanya bagi teman-teman, bagi kawan-kawan yang saat ini tahap 1 jong, tahap 2 jong, tahap 3 jong, masih ada tahapan-tahapan berikutnya hingga akhir bulan September. Dan pemerintah akan mencairkan sejumlah 15,7 peserta BPJS Ketenaga Kerjaan, termasuk guru honor dan sejenisnya. Ini adalah jadwal pencairan BLT tahap 4, syarat dan prosedur di BPJS Kementerian Tenaga Kerja. Di mana pada tahap ketiga, pencairan akan dilaksanakan pada hari Senin, 14 September, dan ternyata ada kendala sehingga tidak jadi pada tanggal tersebut. Nah, sekarang tersiar kabar juga bahwa pencairan BLT tahap 4 akan dimulai pekan depan. Ada dalam salah satu harian menyatakan bahwa Senin depan akan cair untuk tahap 4. Tetapi admin di sini tidak akan memastikan karena pencairan di tahap 4 harus sangat teliti sehingga jadwal pencairan belum tentu bisa tanggal 4 walaupun checklist data adalah 4 hari kerja. Mari kita berkaca ke pencairan di tahap 3 ya. Semula dijadwalkan pada hari Senin, ternyata meleset dimulai pada hari Rabu. Tetapi admin menyarankan bagi kawan-kawan yang belum menerima pencairan BLT BPJS, harap bersabar. Yang penting data kepesertaan kita aktif. Kita lanjutkan. Pencairan bantuan langsung tunai BLT atau bantuan subsidi upah BSU
tahap keempat kemungkinan besar baru akan terrealisasi seluruhnya pada pekan depan. Sebab Kementerian Ketenagakerjaan pekan ini masih menjalankan proses pengecekan data calon penerima BSU tahap 4. Menteri Kemnaker Ida Fauzia menyatakan baru menerima data 2,8 juta calon penerima BLT tahap 4 dari BPJS Ketenagakerjaan Rabu kemarin 16 September 2020. Berarti pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dari pihak BP Jamsostek sudah menyerahkan data ke pihak Kemnaker dan pihak Kemnaker masih memiliki waktu 4 hari kerja untuk mengadakan checklist data. Dengan waktu 4 hari kerja sehingga muncul spekulasi atau pendapat lain diantaranya bahwa apabila Kemnaker butuh waktu 4 hari kerja untuk checklist data, proses pengecekan data calon penerima BLT tahap 4 baru akan selesai pada Senin pekan depan. Nah, jadi pas hari Senin selesai 4 hari kerja, maka sebagian berpendapat bahwa pencairan bisa dilakukan hari Senin. Tetapi mari kita berpositif thinking saja, semoga benar ya pencairan pada hari Senin. Tetapi kalau meleset misalkan pada hari Selasa, Rabu, ya akhir-akhirnya kita pasrah aja kepada ketentuan yang maha kuasa karena manusia hanya bisa merencanakan. Sementara BLT yang kita tunggu-tunggu, admin mendoakan semoga seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan saluran BLT BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam 15,7 peserta. Admin akan mengingatkan bahwa banyak teman-teman kita, kawan-kawan kita yang bertanya, kenapa sih BLT kita tidak kunjung cair? Kemungkinan besar mungkin kita tidak memenuhi syarat dalam proses penerima BLT BPJS dari Ketenagakerjaan. Di sini admin akan mengingatkan berdasarkan informasi dari Kemnaker untuk bisa menerima dana BLT BPJS Ketenagakerjaan harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama berstatus sebagai WNI dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau nomor NIK ya, yang jelas harus memiliki KTP. Yang kedua, berstatus sebagai pekerja buruh penerima upah. Yang ketiga, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, para peserta ini harus aktif ya, harus aktif. Ini untuk melihat keaktifan, admin sudah memberikan tutorial di video yang ke belakang, silakan saja ya dicari cara mengecek keaktifan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, status peserta BPJS Ketenagakerjaan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan atau KPJ. Nomor kartu kepesertaan atau KPJ biasanya ada di akun BPJS TKU. Diklik kartu digital, maka itu adalah kartu peserta kita. Dan di sana tertera nomor NIK dan nomor kartu peserta. Kita lanjutkan, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni. Artinya, sampai bulan Juni kita sudah tercatat aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau bulan Juli, bulan Agustusnya saya berhenti dari bekerja? Nah, ini biasanya karena bulan Juninya masih aktif, walaupun sudah keluar dari perusahaan tersebut, pemerintah akan memberikan SMS notifikasi untuk diisi datanya. Dan SMS itu adalah sebagai bahan penerima BLT subsidi BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi tidak semuanya mendapat SMS notifikasi. Kita lanjut, memiliki rekening bank yang aktif, bank negara maupun bank swasta. Jadi di sini tidak ada aturan khusus bank negara saja. Bank swasta boleh. Yang menjadi permasalahannya,
banyak nama di rekening dengan nama di BPJS itu tidak sama, sehingga ini harus divalidasi dulu. Silahkan datang ke HRD-nya agar disamakan antara nama di rekening dengan nama di kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, nomor rekening didaftarkan perusahaan ke BPJS untuk menerima BLT ya. Jadi, walaupun peserta kita aktif, dicek di BPJS TKU aktif, tetapi perusahaannya tidak mendaftarkan ke BPJS untuk menerima BLT, maka itu sama saja dengan bohong. Peserta aktif, rekening aktif, tetapi tidak didaftarkan oleh perusahaan, maka kita tidak akan menerima bantuan tersebut. Hal ini sebagai bahan informasi saja ya, silahkan berkomunikasi baik dengan pihak HRD apakah rekening kita sudah didaftarkan atau belum. Kalau sudah didaftarkan, kita tinggal menunggu saja.